Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi ya untuk membahas terkait mata kuliah keperawatan komplementer ya. Oke, jadi untuk mengawali perkuliahan siang hari ini, nah, mari kita awali dengan baca basmalah dulu bersama-sama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Dan nanti mungkin saat proses penyampaian materi, saya membutuhkan feedback ya. Tolong diberikan feedback ataupun ada masalah koneksi, misalkan suara saya terputus dari koneksi, bisa rekan-rekan ingatkan ya saya. Takutnya belandrang gitu ya. Ketika menjelaskan tahu-tahu putus koneksi ya, nanti terputus di tengah penjelasan. Baik, mungkin teman-teman sudah melihat atau mendownload ya terkait dengan materi yang sudah saya sharekan. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah belum? Ya, oke, alhamdulillah. Kalau sudah berarti saya juga agak tenang ya, karena sebagian besar mungkin sudah membaca ya terkait dengan materi konsep dasar biological based therapy ya. Nah, intinya herbal. Oke. Nah, membahas tentang herbal, teman-teman, ini sangat menarik ya. Menurut saya menarik karena apa? Sebagian besar masyarakat tuh sangat antusias dan sangat tertarik terkait dengan terapi herbal ini, ya enggak? Buktinya pada saat pandemik saat ini memang lebih banyak orang cenderung mengambil keputusan untuk menerapkan terapi herbal dalam melakukan pengembalian fungsi tubuh ataupun kondisi kesehatannya ketika terpapar COVID atau mungkin untuk mencegah terjadinya paparan COVID di dalam tubuh mereka. Selain itu, herbal ini juga sering dibicarakan oleh masyarakat secara umum, namun memang kita harus lebih mengetahui daripada masyarakat ya secara umum. Karena apa? Kita sebagai perawat kan akan memberikan sebuah masukan, edukasi, intervensi keperawatan ya, yang mungkin paling pas apa nih untuk memberikan terapi kepada pasien atau klien kita. Nah, untuk herbal ini teman-teman, kita lanjut untuk apa saja sih yang perlu kita ketahui ya. Jadi harapannya nanti teman-teman ngerti ya, setidaknya bahasan secara umum lah ya, kulit memasuki daging terkait materi herbal ya. Jadi kulitnya aja mungkin harusnya tahu gitu ya, apa itu herbal, pengertiannya ya kan, bagaimana prinsip herbal terapinya, kemudian bagaimana penerapan dalam intervensi keperawatan ya, diagnosa apa aja yang biasanya muncul. Mungkin kita kaitkan dengan kondisi pandemik ya, COVID-19 saat ini. Oke. Nah, inilah apa yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam materi di herbal. Nah, kalau bicara herbal, kita akan kembali mengacu terkait dengan terapi komplementer dan alternatif ya, teman-teman. Jadi, terapi ini memang cukup digandrungi ya. Namun, herbal ini adalah part of atau bagian dari terapi komplementer yang ada di kita ya, di Indonesia. Nah, beberapa kampus mungkin sudah menerapkan ya berbagai terapi di mata kuliah komplementer. Nah, tapi memang belum semuanya memahami terkait dengan terapi-terapi spesifik yang sering dipakai mungkin di tatanan keluarga, komunitas, ataupun saat nanti menjadi terapi pendamping di rumah sakit. Nah, jadi ini bukan menggantikan terapi medis ya, teman-teman, tapi dia bisa mendukung atau apa istilahnya tadi, mendampingi ya. Tapi ini juga bisa disebut single terapi nih ya. Nah, single terapi kenapa? Biasanya gini, teman-teman.
ketika seseorang itu sudah saturasi ya, putus asa dengan terapi yang diberikan oleh dokter secara medis, secara farmakologi gitu ya, dia akan cenderung lebih mengarah ke apa teman-teman? Alternatif. Ya, bisa alternatif, bisa cenderung kalau pengobatannya adalah herbal. Ya nggak? Kalian mungkin di wilayah tempat kalian tinggal sering ya ketemu dengan mungkin di tetangga, family, atau mungkin di desa ya, bahwa ketika ada keluhan biasanya coba pakai daun ini gitu ya, coba pakai buah ini dikombinasi sama ini gitu, coba pakai apa ramuannya ini gitu. Pernah nggak temuin gitu teman-teman? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya, bahkan sering ya mungkin. Karena biasanya kalian ketika pulang atau pas di rumah ketemu saudara atau tetangga, karena dianggapnya adalah mahasiswa di kesehatan, maka seringnya ditanyain, saya tuh keluhannya ini loh, misalkan ke siapa nih tadi, ke Inas ya, Inas misalkan, Nas, ini kamu kan kuliah di kesehatan ya, ini saya rasanya nggak enak badan, kasih apa ya, itu sama Pak D saya tensinya naik terus, biar normal gimana ya, mungkin ada obat atau apa gitu terapinya gitu, atau diapain gitu, sering nggak ditanya kayak gitu? Nah, kemungkinan sering ya. Kalau jarang berarti jarang ditanyain juga ya, jarang ketemu orang ya, mungkin pandemik ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan itu, maka kita harus tahu dasar basic terkait dengan tadi terapi-terapi yang ada di komplementer. Kalian sudah belajar banyak kan beberapa teori ya dan jenisnya, mungkin cukup banyak ya yang kalian pelajari sebenarnya ya. Ada terapi energi gitu ya, kayak misalkan Reiki, mungkin ya kalian belum sampai ke situ ya. Acupressure itu juga terapi energi ya. Kemudian ada mind body medicine kayak hypnocaring yang kita pelajari kemarin ya, atau fully map apa ya, apa namanya istilah kemarin saya lupa, maximal capacity main fully ya, itu terapi meningkatkan kekuatan daya pikir kita atau otak kita, itu masuknya ke mind body medicine ya. Kemudian ada pula terapi tahu refleksi ya, pijat, nah itu. Dan yang terakhir biasanya ada terkait dengan terapi atau natural product ya, yang sedang kita bahas saat ini, yaitu terkait dengan terapi herbal ya teman-teman. Baik, kalau kita bicara komplementer, kita sebagai perawat harus tahu legalitas dan kewenangan kita sebagai perawat ya untuk menerapkan terapi ini khususnya ya. Jadi teman-teman, saat ini kan kita sebagai perawat sudah ada naungan hukum ya, yaitu di Undang-Undang Nomor 38 ya, pasal kalau nggak salah pasal 2 dan pasal 22 itu ngobrol tentang di situ terapi komplementer ya, kewenangan dan istilahnya apa ya, yang satu bisa kewenangan, yang kedua terkait pelaksanaan kewenangan tersebut. Nah, itu kalian bisa buka di Undang-Undang Keperawatan ya, di pasal 2 dan pasal 22. Nah, di situ diatur terkait kita sebagai perawat profesional, khususnya sudah nurse, sudah profesional, itu dibolehkan untuk memberikan penatalaksanaan dan kewenangan dalam intervensi di keperawatan, khususnya guna penatalan terapi komplementer ini gitu ya. Kalau dalam ayat 1 itu sudah jelas ya, 1
sampai dengan apa ya, ayat berapa saya lupa ya. Pokoknya kalau nggak salah di ayat 1M itu dia menjelaskan bahwa perawat ini boleh melakukan penata laksanaan melakukan sebuah intervensi keperawatan komplementer di asuhan keperawatan. Nah, kalau kita balik lagi ya untuk fokus di masalah apa namanya, herbal ya. Nah, kita akan bicara herbal. Ini terapi komplementer kan banyak ya. Nah, ini ada terapi herbal. Herbal ini sebenarnya kombinasi ya, bisa dikombinasikan dengan terapi komplementer yang lain. Apabila itu dikombinasikan, maka disebut dengan penerapan terapi holistic care. Oke, tidak hanya satu terapi komplementer saja, tapi beberapa terapi komplementer yang digabung menjadi satu secara keseluruhan dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan tingkat kesehatan klien kita sehingga bisa tercapai kebutuhan baik secara psikologis, fisik ya, kemudian kebutuhan spiritual. Nah, itu termasuk dalam area holistic care. Nah, makanya ada kan istilahnya di Himpunan Perawat Holistic Care Indonesia sudah ada gitu ya istilah itu. Jadi kalian kalau berminat ke perawatan holistic care, sudah ada kolegiumnya teman-teman. Itu ada di kalau nggak salah dicetuskan tahun 2018 kemarin saat konferensi Rakernas pertama di Bali, kemudian dilanjut di Semarang. Nah, itu. Jadi sudah ada kolegium yang mewadahi itu. Nah, ini fungsi kolegium ini memberikan masukan-masukan ya untuk intervensi-intervensi yang bisa digunakan dalam proses keperawatan. Nah, terkait proses keperawatan itu sendiri, kalau kita lihat ya untuk terapi komplementer di herbal ini, teman-teman, kita baru menemukan terkait dengan aromaterapi. Ya, selain itu belum ada. Itu di terapi yang ada di Siki ya. Siki itu baru. Nanti mungkin dari kolegium Himpunan Perawat Holistik Indonesia ini akan memberikan masukan, misalkan selain aromaterapi berikan terapi apa ya, khususnya di herbal ya. Nah, kalau untuk terapi komplementer lain di Siki saya rasa cukup banyak sudah diterapkan ya, kayak akupuntur, akupressure, hipnoterapi, hypnocaring tadi ya, ataupun melakukan gate imaginary atau relaksasi otot progresif dan lain sebagainya. Itu di Siki sudah lumayan cukup banyak, tapi terkait herbal memang baru satu ya, aromaterapi tadi. Nah, kalau kita lihat tujuan terapi ini sebenarnya apa? Bisa menjadikan klien baik di individu, kelompok ataupun komunitas kembali ke kondisi sehat, atau misalkan yang sakit ya sembuh ya. Makanya tadi saya bilang komplementer ini bisa menjadi pendamping ataupun bisa saja ya menjadi terapi utama. Nah, gitu ya. Tujuannya itu. Sehingga ketika menggunakan komplementer ini kita memberikan stimulus secara fisiologis ditambah digabung dengan terapi herbal, harapannya apa? Tubuh si klien atau pasien itu bisa meningkat kemampuannya untuk menyembuhkan diri dia sendiri secara alamiah khususnya. Kemudian tujuannya setelah dia kembali ke proses natural tadi, kembali ke proses posisi normal, kondisinya misalkan gula darah semakin
mendekati normal, atau hipertensi mungkin mendekati atau sampai ke nilai normal gitu ya. Nah, harapannya setelah itu tingkat kekebalan imunitas tubuhnya menjadi lebih baik lagi dengan tadi memberikan terapi-terapi komplementer secara holistik ya. Kalau kita mending ke arah holistic care-nya. Nah, namun ini kan sub-subnya adalah di terapi komplementernya. Nah, harapannya tadi individu atau kelompok atau komunitas itu bisa menjadi lebih baik dan sehat. Nah, bicara herbal atau herbalisme itu intinya adalah, kalau kalian dengar herbal adalah tanaman ya. Nah, kalau pengobatan herbal adalah perawatan kesehatan ya, yang sudah lama memang dari zaman sejarah manusia dari dahulu sudah menggunakan istilahnya apa, terapi secara alamiah ya, secara herbal. Nah, tapi kita pun harus memahami, mengetahui bahwa herbal ini tidak sembarangan. Tidak seperti yang masyarakat umum ketahui ya, bahwa oh ya kalau hipertensi dikasih bawang putih yang banyak, dikasih welok direbus, atau dikasih buah pace dibusukkan airnya diambil, atau mungkin dikasih seledri atau timun jusnya dikombinasi dicampur yang banyak minumnya gitu. Enggak seperti itu ya, tapi ada takaran dan dosis yang memang disesuaikan dengan setiap kemampuan individu yang kita terapi ya. Jadi setiap orang tuh unik teman-teman, tidak semua bisa menerima langsung dengan herbal itu. Ada yang mungkin kita tes juga alergi dengan tanaman-tanaman tertentu gitu ya, nggak semuanya langsung diberikan. Dan herbal ini sebenarnya tujuannya adalah tadi ya, ketika digabungkan antara tanaman yang mengandung khasiat ya bermanfaat, nah itu kan termasuk dari fungsi dari makanan itu ya, atau tanaman. Jadi ada fungsi food, ada herbal medicine, ada satu lagi apa ya, itu kalau nggak salah probiotik. Nah, atau bakteri-bakteri yang bisa bermanfaat untuk ya ke arah pencernaan ya. Jadi gabungan dari itu bisa menjadi sebuah terapi herbal yang baik, yang bagus ya. Jadi terapi herbal yang oke ya, tadi ya ada kandungan herbal medicine-nya, ada probiotiknya, ada fungsi makanan yang baik yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan pasien kita. Kombinasikan itu yang akhirnya menjadi sebuah terapi herbal yang bagus, yang baik ya, yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan klien kita. Nah, kalau bicara apa namanya kebutuhan herbal ini, kalau dilihat dari WHO ya, sekitar 80% dari jumlah penduduk di dunia ini membutuhkan atau sering menggunakan pengobatan herbal ya. Dan dari data pun ada 40.000 jenis obat yang ada di dunia ya, tradisional yang ada di dunia ini, obat tradisional yang ada di dunia ini, dan 30%-nya itu ada di Indonesia teman-teman. Keren banget. Jadi ya, Indonesia ini luar biasa sebenarnya potensinya, terlepas dari apapun. Indonesia luar biasa. Kalian harus bangga hidup di Indonesia, bisa kalian keluarkan ya kemampuan kalian untuk mengembangkan dalam riset terkait dengan terapi herbal ini untuk bermanfaatan ya di saudara kita di Indonesia ataupun secara internasional. Nah, diketahui itu ada 30% yang ada di Indonesia, dan ada di data ya BPOM itu sebagai wadah di Indonesia untuk menentukan mana yang aman, mana yang tidak aman ya, terkait dengan herbal yang digunakan. Kemudian ada 9.000 spesies obat herbal yang memang diketahui kemanfaatannya
sudah teruji, terbukti secara klinis dan empiris ya untuk tanaman obat tersebut. Saya nggak hafal banyak banget ya, 9.000 jenis tanaman herbal yang bisa bermanfaat. Nah, kalau kita bahas tentang tanaman tadi herbal gitu ya. Nah, kita pun harus tahu tadi ya ada BP POM di Indonesia. Ketika seseorang ingin menginformasikan, memberikan, menyebarkan, apa istilahnya tuh memberikan menjual lah ya, kata kasarnya tuh, menjual produk yang dia temukan dari herbal, maka dia harus memenuhi kriteria-kriteria yang memang sudah ada standarnya di Indonesia ataupun internasional. Kalau di Indonesia tadi BP POM, kalau internasional tuh harus bisa lolos dari uji di level of evidence based grade ya. Itu kalau nggak salah ada di natural, kalau nggak di Harvard Medical School ya. Di sana dia bisa menentukan terkait dengan level of evidence grade natural standar ya. Nah, kalau istilahnya di herbal itu. Nah, kalau belum memenuhi ya nggak bisa dipasarkan atau dijual di kalangan internasional, teman-teman. Nah, ini ya, jadi butuh kebutuhan tentang herbal itu luar biasa ya di dunia dan di Indonesia khususnya. Nah, kalau herbal memang ini di dunia barat terkenal sejak Perang Dunia II ya. Nah, itu baru mereka memandang herbal. Nah, kalau sebelumnya di Yunani. Namun ini ada Hippocrates ya, teori Hippocrates di abad ke-5 itu kulit pohon willow ya, jenisnya genus Selic, itu bisa digunakan untuk peradangan atau nyeri, teman-teman. Nah, ini udah ditemukan dari abad ke-5 di tahun 2500 sebelumnya ya. Kemudian kalau kita ingat bahwa di teori Florence ya, Nightingale itu pada zaman perang dulu, dia sebagai perawat ya, dia membawa sebuah serbuk dari tanaman yang bisa untuk menyembuhkan luka. Nah, dia bawa kemana-mana di kotak obatnya. Itu membuktikan bahwa herbal ini sudah diterapkan pada zamannya Florence Nightingale ya, saat membantu korban perang untuk merawat luka-luka. Nah, makanya herbal ini memang sudah ada dari zaman terdahulu ya. Cuman memang kita harus tahu tidak menjadi trial error akhirnya ya, harus tahu kandungan, dosis ya, dampak, efek dan sebagainya dengan dilakukan uji secara riset dan empiris. Nah, dari prinsip pengobatan herbal ya, ini intinya adalah tidak pernah menggunakan suatu komponen kimiawi tunggal ya, namun bisa menggunakan seluruh tanaman ya, dari akar, batang, kulitnya, daun, buah gitu ya, tapi tidak menggunakan komponen kimiawi. Kemudian melihat gejala-gejala yang di alam ya pasiennya sebagai suatu indikasi bahwa tubuhnya sedang berjuang detoksifikasi ya, jadi mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh untuk keluar atau dikeluarkan. Kemudian itu terlihat dari gejala yang muncul, biasanya ada mual, ada keringatnya banyak, ada mixinya yang over. Nah ya, kalau misalkan pada pasien hipertensi kan kandungan obat herbalnya itu mengandung diuretik rata-rata ya, sehingga dia kencingnya lebih banyak. Nah, makanya ada respon tubuh secara ilmiah. Kemudian diakui adanya kepedulian yang tinggi terhadap sifat unik dari setiap individu tadi ya. Setiap orang prinsipnya adalah setiap orang ini unik, jadi tidak bisa disamakan. Kalau untuk kimia pun sebenarnya obat farmasi itu ada dosisnya kan, berat badan berapa ya kan, usia berapa, makanya disesuaikan. Sebenarnya herbal pun sama.
kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang diterima atau efek yang mungkin bisa dirasakan oleh si pasien itu terkait pemberian obat herbal ini. Ya, dari sini apakah bisa dipahami teman-teman penjelasannya? Atau suara saya udah kurang jelas atau masih jelas? Masih jelas, Pak. Bisa dipahami, Pak. Jelas, Pak. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi kita bicara tadi tentang prinsip pengobatan herbal ya. Memang teman-teman harus memahami ini ya. Jadi ketika kita pemberian obat herbal ke pasien, ada dampak nih, ada efek samping nih. Nah, itu kita lihat efeknya adalah biasanya terkait dengan tadi ya, simptom tubuh untuk memberikan reaksi atau muncul gejala-gejala secara alamiah. Sebenarnya itu malah bagus. Kalau yang tidak memberikan muncul gejala atau reaksi tertentu, dia malah mungkin berarti tidak ada dampak yang spesifik yang secara baik maksimal pada tubuh itu ya, dengan pemberian herbal. Makanya semakin banyak ada gejala yang spesifik muncul secara alamiah, itu malah bagus gitu ya. Kebalikan dengan obat kimia ya, kalau ada efek samping segera hubungi apa? Dokter ya. Kalau di obat-obatan kimia kan beli di apotek gitu. Bila ada indikasi bila ada kontraindikasi atau efek samping seperti apa ini segera hubungi dokter yang terdekat gitu ya. Nah, kita akan lihat contoh penata laksanaan terapi herbal bagi pasien DM. Nah, sebenarnya ini sebagai tambahan aja ya teman-teman. Namun prinsipnya tadi kita harus tahu terkait dengan apa sih dampak dan prinsip spesifik dalam pemberian terapi herbal ini gitu ya. Karena gini, tidak semua herbal itu dengan sembarangan ya diberikan dengan dosis yang kirologi ilmunya, kiro-kiro. Maka perlu diberikan takaran dosis ya, waktu pemberian, dan juga melihat dampak yang terjadi dari pemberian herbal tersebut. Oleh karenanya terapi ini memang masih terus dikembangkan menggunakan riset-riset ya, pengembangan pembaharuan yang terus diuji coba secara klinis maupun empiris. Nah, kalau kita bahas empiris, klinis gitu ya, nah teman-teman juga harus paham terkait dengan istilah-istilah yang sering ditemukan di masyarakat ya. Seperti misalkan ada namanya tuh obat tradisional ya, obat misalkan ramuan, kemudian ada lagi obat ramuan jadi, ramuan dibuat sendiri gitu ya. Nah, kalau kita bicara tanaman obat, berarti dia dari semua yang ada di unsur tanaman tersebut mengandung manfaat untuk pengobatan, untuk penyembuhan. Kalau kita bicara tentang ramuan jadi, berarti ramuan itu memang sudah ready untuk dikonsumsi ya, ramuan beres tinggal dikonsumsi. Namun dia sudah dilakukan riset, penelitian, dan standarisasi untuk aman dikonsumsi. Sedangkan ramuan sendiri biasanya dia berdasarkan dari pengalaman keluarga, kemudian dari buku-buku yang dibaca, kemudian dari apalagi ya kata tetangga, kata orang ya. Nah, makanya tadi bikin sendiri, namun masih bentuknya trial error. Belum tahu juga keamanan dan cara secara benar dosis takaran yang baik dalam membantu untuk menerapi pasien atau diri kita misalkan ya. Nah, kemudian teman-teman juga harus tahu terkait istilah dalam herbal juga ya, ada namanya fitofarmaka, kemudian ada namanya apalagi
obat herbal terstandar, ada namanya lagi obat atau istilahnya bukan obat ya, jamu gitu ya. Nah, kalau fitofarmaka itu biasanya kalian sering ketemu ya di apotik, misalkan obat batuk yang banyak tuh, obat batuk herbal. Nah, sebenarnya itu obat-obatan yang bahan dasarnya adalah herbal. Makanya disebut fitofarmaka ya. Nah, kalau obat herbal terstandar itu biasanya dia sudah dilakukan uji tadi empirik dan klinisnya, sudah dilakukan riset, sudah dilakukan berapa yang benar takarannya. Nah, kalau yang jenis jamu biasanya dia sudah diketahui manfaatnya, namun memang belum dilakukan secara empiris ujinya. Oke. Itu ya. Dari istilah-istilah ini teman-teman paham ya. Saya harap bisa menambah pengetahuan tentang istilah-istilah yang ada di herbal ya. Nah, nanti kita baru mencoba untuk memasuki ke penerapan ya, teman-teman. Nah, untuk penerapannya ya sebenarnya ini sudah tadi ya kita bahas aturannya udah ya, paham tadi terkait undang-undang yang melindungi kita. Kemudian ada satu lagi peraturan pemerintah ya, itu nomor 103 tahun 2014 kalau nggak salah ya, di atasnya tadi yang hampir sama 2014 tadi ya, tentang pelayanan kesehatan tradisional. Tapi ini intinya sama ya dengan pengertian dari apa itu pengobatan tradisional dan herbal. Nah, itu ya. Itu peraturan, nanti baca sendiri, bisa cari di Google atau di buku ya, tentang peraturan pemerintah nomor 104 2014 ini. Di situ biasanya ada daftar, kalau nggak salah saya ingat ada daftar tanaman yang rendah resiko, sedang resiko ya, yang tertulis ada ya di situ. Banyak banget itu tanamannya. Nanti kalian bisa baca-baca di situ. Nah, saya nggak hafal juga ya. Yang biasanya saya hafal yang sering dipakai digunakan untuk treatment ke kelolaan ya pasien. Nah, kita bicara penerapan. Ini ada masalah misalkan diabetes ya. Nah, kalau kita akan memberikan terapi kepada pasien diabetes, nah kita pun harus tahu terkait dengan patofisiologi ya, pathway perjalanan penyakit diabetes seperti apa, yang bermasalah di mana, yang terganggu apanya. Kalau diabetes kan yang terganggu apa, teman-teman? Apa? Halo? Suara saya masih jelas? Masih, Pak. Ya, kalau diabetes yang terganggu biasanya apa? Kenapa dia bisa meningkat? Sel pankreasnya. Ya, bisa saja jadi sel pankreas atau produksi dari pankreas itu memproduksi apa untuk pencernaan? Insulin, Pak. Betul, insulin. Nah, biasanya insulin ini produksinya tidak normal ya, sehingga mengakibatkan gula yang ada di dalam darah ini tidak terserap, tidak termetabolis dengan maksimal, sehingga tertimbun, tersimpan ya di dalam darah itu sendiri ya, tidak menjadi energi. Nah, secara metabolisme ini sudah menjadi masalah yang serius sebenarnya. Tapi kalau dibiarkan secara terus-menerus tanpa diberikan treatment ya, efeknya tadi kena diabetes ya. Nah, diabetes ketika sudah terjadi masalah, maka dia akan muncul gejala-gejalanya ya. Entah itu gatal-gatal, ada ruam, ada muncul ada muncul hipertensi, ada banyak lah ya gejala yang bisa muncul karena diabetes. Ini biasanya kalau sudah banyak ini ke arah sudah lansia ya. Kalau yang masih muda mungkin ke arahnya bisa terkait dengan hipertensi ya, masih bisa dikendalikan karena vaskositas darahnya juga masih stabil ya, masih kadang tinggi, kadang normal gitu ya. Kemudian dari pembuluh darah yang tadi sudah menjadi
kurang baik karena tadi dibiarkan ya, tidak ada treatment, tidak ada olahraga, aktivitas fisik yang baik, tidak ada penerapan pengobatan yang baik, ya akhirnya apa? Tadi yang vikositas pembuluh darahnya yang tadinya masih bisa normal menjadi lebih tegang dan kaku, bisa memadat. Efeknya apa? Aliran darahnya semakin kencang untuk memacu kebutuhan nutrisi di setiap organ atau jaringan. Nah, inilah kita gunakan herbal bisa untuk salah satunya selain tadi ya, untuk membantu meningkatkan insulin untuk pasien DM, bisa untuk melancarkan aliran darah yang tadi terlalu over sehingga penyebabnya hipertensi, yang mungkin penyebabnya dari tadi pembuluh darah yang mengeras ya. Nah, kemudian kekentalan darahnya juga bisa dikurangin. Nah, apa saja sih kira-kira treatmentnya untuk pasien yang seperti ini? Pasti tidak hanya dari sudut herbal aja ya teman-teman. Herbal ini salah satu bagian yang mendukung ya. Nah, oke, kita lihat ada 5 komponen dalam penata laksanaan diabetes ya. Pertama ada diet. Ya, diet udah tahu ya teman-teman, harus yang rendah kadar gula darahnya, namun tidak menghilangkan kebutuhan tubuh terhadap gula itu, karena gula juga dibutuhkan untuk energi ya, ada takarannya. Kemudian setelah diet ada latihan, exercise ya. Nah, kemudian ada pemantauan secara rutin, entah itu gula darah sewaktu, apa di plasmanya saat berpuasa gitu ya. Itu harus ada secara rutin ya. Setelah diet, latihan, pemantauan, kita lakukan terapi jika memang dibutuhkan ya. Terapi banyak secara holistic care ini lebih baik, lebih bagus ya, kombinasi tadi secara fisiologis dan secara herbalisme ya. Kemudian ada memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan. Nah, ini diabetes ya. Nah, apa aja herbalnya? Ini bisa menggunakan daun belimbing buluh. Nah, ini kandungannya ada sapononin dan flavonoid. Nah, saponin ini bisa digunakan untuk hiperglikemik ya, dengan cara mencegah pengambilan glukosa pada Bruce Brother di usus halus. Nah, kalau flavonoidnya ini adalah alpha glucosinadase ya. Ini fungsinya mengabsorpsi karbohidrat ya, entah dia makannya nasi atau apa yang mengandung karbohidrat, roti, itu kan sama aja ya, zat gula sebenarnya. Nah, dia bisa untuk menurunkan kadar gula yang memang berlebihan dari sumber makanan yang dia konsumsi. Nah, ini belimbing bulung ya. Pernah dengar belimbing bulung kayak gini ya bentuknya? Nah, kalau ini tahu apa teman-teman? Pace ya, buah pace. Nah, kalau kita lihat kalau dari ekstraksi daun belimbing bulung juga dapat dilakukan. Nah, ini daunnya, tadi buahnya, ini daunnya ya. Dan ada istilahnya daun insulin, ya, Tithonia diversifolia nama latinnya. Nah, ini bisa membantu untuk meningkatkan insulin yang ada di dalam tubuh ketika pankreasnya kurang maksimal kerjanya. Nah, dengan modelnya direbus gitu ya. Daun insulin tahu, ini yang tadi ya, yang ini nih, ini ya. Nah, ini. Dan kemudian ada daun sendok, apalagi itu Pak. Ya, ini istilah-istilah ya. Memang tadi yang saya bilang ada 9.000, banyak banget kan. Ini salah satunya. Ya, istilah Platagon major. Nah, ini bisa digunakan juga ya. Ada buah mengkudu tadi. Caranya bagaimana ya? Kalau cara ini biar kita tahu ya, selalu update ya, cari dengan jurnal-jurnal, cari dengan hasil riset, karena tadi yang saya bilang secara empiris harus sudah teruji ketika kita akan memberikan terapi herbal ini ke klien kita sebagai perawat. Nah, kalau belum empiris berarti hanya memberikan jamu, dan itu masih trial error, dan resiko terjadinya efek yang kita belum ketahui cukup tinggi gitu. Kalau yang udah teruji empiris mengenai jurnal kan kita tahu, oh kalau ininya over berlebihan, kalau ini dibarengkan dengan
obat kimia dampak efeknya seperti ini gitu ya. Paham ya teman-teman? Misal saya kasih contoh. Ketika ada pasien hipertensi, dia diberikan terapi dengan misalkan timun dicampur seledri di jus, direbus ya. Direbus semuanya di jus atau di jus aja. Nah, ketika dia minum amlodipin ya, Norvas atau mungkin captopril atau yang lain obat-obat hipertensi ya. Nah, dibarengkan langsung diminumkan herbal itu ngeri banget, bisa-bisa dia menjadi shock. Oke, sampai sini paham? Makanya dampak atau efek yang ditimbulkan atau manfaatnya sama kalau bisa dijeda selama lebih dari 3 jam. Makanya baiknya ketika mengonsumsi obat herbal dimanapun ya pasti disampaikan gini, nanti diselingin ya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi batas yang paling bagus adalah aman 3 jam. Nah, karena apa? Dampaknya tadi kita nggak tahu, ternyata manfaat dan efeknya bisa ke arah yang sama, selinier, misalkan obat hipertensi dengan tadi untuk sebagai penurun tekanan darah. Nah, diuretik juga mengandung diuretik ya, diuretik. Artinya kencingnya over, artinya water loss-nya tuh over. Nah, ambruk deh, kan terjadi shock. Nah, itu berbahaya. Makanya kita perlu hati-hati kaji ulang dan menggunakan kajian empiris sebagai dasar pemberian terapi herbal ini ke pasien. Nah, jambu biji juga bagus ya, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya tanaman-tanaman herbal seperti yang kita lihat ya di slide ini, dia tuh fungsinya sangat luar biasa ya, dan efek samping yang hasilkan tidak sebahaya efek samping dari bahan obat dari farmakologi ya, atau kimia ya. Jadi kita juga harus jeli, harus smart untuk menentukan herbal apa yang paling tepat dalam memberikan terapi ke pasien. Nah, terapi ini ya hampir sama dengan terapi komplementer yang lain ya, herbal ini. Jadi dia juga menggunakan prinsip yin dan yang. Masih ingat teman-teman yin dan yang? Semoga masih ingat ya. Unsur ada angin, ada unsur panas, lembab, kering, dingin gitu ya. Ada dari misalkan angin ya, kolerasinya dengan kayu, panas dengan api, lembab dengan tanah gitu ya. Kemudian kering dengan apa? Logam, dingin dengan air. Nah, teman-teman juga harus memahami prinsip-prinsip tadi ya, yin yang dalam semua sebenarnya komplementer terapi. Ya, intinya di terapi herbal ini sangat luar biasa ya manfaatnya, dan bisa digunakan untuk salah satu terapi pendamping, pendukung, ataupun terapi utama saat pemberian intervensi keperawatan komplementer kepada pasien kita. Nah, pada saat ini yang tadi saya sampaikan di awal, di era COVID ini, kalau kita telaah lebih dalam lagi ya, bahwa beberapa diagnosa yang sering muncul pada pasien COVID-19 saat ini urusannya dengan apa? Sirkulasi ya, teman-teman. Kalau kita lihat sirkulasi itu lebih banyak ya terjadi pada pasien-pasien COVID. Nah, kalau kita bilang sirkulasi, berarti kita sudah mengarah herbalisnya tuh intervensinya nanti ke arah apa? Untuk melancarkan, untuk menenangkan ya, untuk mengeluarkan sekret dahak ataupun ya istilahnya yang mengandung mukolitik ya. Mukolitik dalam herbal itu untuk mengeluarkan dahak yang ada atau cairan yang ada di dalam saluran nafas. Nah, diagnosa yang sering muncul biasanya ada masalah ya, kalau sirkulasi kan kita bisa sudah tahu ya, seperti gangguan apa aja coba? Gangguan pertukaran gas, kemudian apa? Gangguan ventilasi ya, spontan, kemudian ada bersihan apa? Ingat nggak? Bersihan jalan nafas, Pak. Betul, ada bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian ada ketika kita lihat di televisi di tempat-tempat umum ya, kalau kita tonton COVID-19 ini, orang-orang yang terpapar dia terjadi apa?
resiko shock ya, kejang-kejang gitu ya. Lihat kan pernah ya. Kemudian paling utama ya dari beberapa riset yang saya pernah baca jurnalnya, bahwa pasien COVID-19 ini cenderung lebih besarnya ke arah bukan tadi ya terkait dengan masalah sirkulasi, tapi ke arah anxiety, teman-teman. Sebagian besar pasien COVID-19 itu anxiety. Oke. Nah, inilah bentuk di mana kebutuhan masyarakat di kondisi pandemik COVID-19 ini sangat memerlukan terapi komplementer, khususnya tadi secara holistic care. Nah, salah satunya dengan herbal ini. Gitu. Paham ya, teman-teman? Sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi itulah kita harus lebih memahami, jangan malu untuk membaca ketika kita tidak hafal tanaman obat tersebut ya. Kita cari referensi dari jurnal sehingga nanti penerapannya akan tepat sasaran, tepat dosis, tepat tindakan ya, tepat mengetahui efek samping yang muncul dalam tadi proses pengobatan secara alamiah tubuhnya, sehingga kita tidak was-was lagi. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silahkan kalau ada yang mau bertanya untuk materi ini. Pak, izin bertanya. Ya, Irnan. Tadi kan kalau nggak salah itu di PPT itu untuk herbal kan lebih banyak ke tanaman-tanaman gitu ya, Pak. Nah, kalau madu sendiri itu apakah bisa dibilang herbal, Pak? Kan sering tuh. Ya. Oke, terima kasih. Jadi gini, tadi ada namanya herbal tanaman ya. Pengobatan herbal beda ya antara herbal dan pengobatan herbal. Ya, herbal berawal dari tanaman obat. Kalau pengobatan herbal berarti segala sesuatu yang ada di alam, yang ada di wilayah kita secara natural bisa digunakan dalam proses pengobatan atau penyembuhan. Nah, makanya kalau madu dia termasuk jenisnya adalah pengobatan herbal, bukan herbalnya. Kalau herbal itu masuk dalam pengobatan herbal. Tadi ada kan pembedanya di PowerPoint? Coba sebentar. Tadi mana PowerPoint-nya ya? Saya tutup ya. Ya, makanya tadi saya jelaskan juga di awal apa itu obat tradisional ya, apa itu ramuan ya. Mungkin di PPT nggak ada, cuman saya tambahkan aja sih tadi. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Sorry. Udah nampak belum? Udah, Pak. Nah, ini istilahnya. Ya. Jadi ada pengobatan herbal, ada herbal. Jadi pengobatan herbal ini bukan menjadi pengobatan tanaman doang, ya. Nah, tapi ini masuk dari apa saja yang ada di wilayah kita secara natural bisa untuk pengobatan. Ya, itu udah zaman dahulu kala, makanya kayak madu di zaman Nabi kan digunakan. Ya, dari surat lebah ya, tentang lebah. Nah, itu dijelaskan fungsi lebah apa. Ada pengobatan masuknya ya. Ini bisa ke herbal. Tapi kalau untuk penerapan dalam terapi, dia ke trada, pengobatan tradisional. Tapi khasiatnya adalah pengobatan herbal. Ya, karena alam. Ya. Nah, madu ini kalau sudah diuji empiris, jadi uji manfaat secara riset dan sebagainya. Tadi apa jenisnya yang saya jelaskan? Ingat nggak? Sediaan apa? Ada yang masih ingat?
Madu. Nah, kita ngomong madu ya. Ramuan apa? Racikan apa jadi? Ramuan jadi, Pak. Ya, betul. Jadi ramuan jadi. Ramuan jadi yang memang dari alam terbentuknya. Karena ada istilah formulasian obat herbal juga, itu dibuat sengaja dengan menggabungkan, mengkombinasikan beberapa sediaan jadi tadi kayak madu ditambah misalkan ya, madu ditambah apalagi tanaman serai atau apa gitu ya. Itu adalah formulasi herbal, formulasian herbal. Nah, istilahnya banyak sebenarnya teman-teman. Kalau madu ini biasanya ke arah bukan di tanaman herbal karena dia bukan dari tanaman, dari hewan ya, tapi dia masuk ke pengobatan herbal atau istilahnya adalah yang di atas ini ya, apa namanya, sediaan jadi untuk terapi herbal. Nah, gitu. Jadi dia bukan masuk ke tanamannya atau herbalnya. Oke. Jadi kalau tanaman kan memang tadi saya bilang dari akar, tumbuhan, daun, batang, kulit, semuanya ada kandungan. Kalau ini memang sediaan jadi yang memang dari alam. Nah, maksudnya pengobatan herbal. Gitu. Gitu, Ir. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Coba saya mau tanya, ada yang tahu nggak tentang fitofarmaka yang tadi saya jelaskan? Masih ingat nggak? Apa fitofarmaka? Apa ya kira-kira? Intan? Masih ingat nggak fitofarmaka apa? Iya, Pak. Apa dong? Bahan atau ramuan yang mengandung bahan tumbuhan, Pak. Obat. Iya, obat maksud. Ya, obat yang di dalamnya kandungannya adalah dari alam atau dari herbal ya. Nah, jangan kebelak-balik ya. Oke, siapa lagi nih selain Inanda? Ada yang mau tanya lagi? Atau penanya lagi deh? Nah, kita nggak bisa mengupas tuntas ya. Pokoknya herbal tuh banyak banget. Yang penting kalian tahu prinsip, pemberian, dasar, dan bagaimana proses dalam penerapan herbal di keperawatan. Tadi kan kita udah bahas ya, secara singkat lah intinya. Ya, ada yang tanya lagi untuk terapi herbal? Kalau nggak ada yang tanya, saya yang nanya sekarang. Pak, izin bertanya. Ayah, Amalda, silakan. Kalau misalnya kayak tanaman yang katanya tanaman obat yang bisa membantu mengurangi rasa nyeri kayak daun koka atau keraton, itu termasuk tanaman herbal atau enggak sih, Pak? Iya, itu herbal. Apapun yang ada di tanaman, ketika ada manfaat fungsinya untuk pengobatan, ya, untuk penyembuhan, itu namanya herbal. Oke. Tapi kan setahu saya, Pak, itu kayak ada kandungan narkotiknya gitu kan, Pak. Kadang juga mungkin di daerah-daerah masih ada yang mengonsumsinya dengan bebas gitu, Pak. Itu buat ngedukasinya itu gimana sih, Pak? Ya, jadi terkait dengan kandungan yang ada dalam tanaman tersebut, ya, ini kan bicara pertanyaannya beda lagi ya. Tadi pertanyaan ini herbal bukan? Ya, itu herbal. Nah, terkait dengan
banyak masyarakat yang mengonsumsi secara berlebihan, maka itu tugas kita sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi tadi. Ya, edukasi. Karena apa? Mungkin akan disalahgunakan takutnya. Karena ada aturan-aturan yang terkait dengan tanaman-tanaman tertentu, tanaman herbal ya, yang memiliki kandungan yang dapat memberikan dampak yang mungkin berbahaya ya, overdosis. Nah, misalkan yang kandungannya seperti tanaman-tanaman yang tadi ya ke arah ada kandungan amfetamin, ada kandungan yang berbahaya lain atau terkait dengan narkotiknya. Nah, makanya di undang-undang pun disebutkan beberapa tanaman yang memang ada kandungan yang berbahaya yang bisa menyebabkan kecanduan. Nah, itu dibatasi. Nah, makanya tadi ada namanya low risk, medium risk, dan high risk ya, terkait dengan tanaman herbal. Cara edukasinya jelas, kita bisa menjelaskan dampak dan kandungan yang ada pada tanaman tersebut pada masyarakat. Efeknya yang ditimbulkan apa saja, berbahayanya apa saja jika digunakan secara sembarangan dan berlebihan dosisnya. Karena tadi saya bilang herbal itu tidak semuanya dikonsumsi sembarangan dan semaunya. Sama seperti obat kimia sebenarnya. Ada kan dosis, cara penggunaan, kemudian teknik pengolahannya gitu ya. Nah, itu pun kita harus berikan kepada masyarakat yang sering menggunakan obat-obatan tersebut ya, secara berlebihan atau dengan tadi kirologi ya. Kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan mana saja tanaman yang termasuk tinggi resiko, rendah resiko ya, ataupun resiko sedang terkait dampak atau efek yang ditimbulkan dari tanaman herbal tersebut. Itu ya, melalui pendekatan yang jelas tadi ya, pemberdayaan di masyarakat, bikin sebuah wadah di masyarakat untuk mengenal tentang hal tersebut ya. Kita bisa kolaboratif lintas sektor dengan misalkan pihak-pihak yang terkait ya, untuk masalah misalkan hukumnya apa, berarti dengan pihak yang terkait dengan aturan hukum untuk tanaman tersebut, atau dengan pihak misalkan pertanian ya, ini ada aturan juga menanam ini seperti apa misalkan ya, dan kita ke arah tadi efek samping, dampak yang menjadikan lebih banyak kerugian daripada kemanfaatnya dari tanaman tersebut pada masyarakat. Kan sediaan obat juga jenisnya teman-teman udah tahu ya, ada yang oles, cair, diminum, padat, nah gitu ya, macam-macam. Nah itu boleh, silahkan nanti per mahasiswa cari satu tanaman obat ya yang bisa digunakan untuk penerapan intervensi keperawatan komplementer pada pasien ya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu tanaman itu ditulis, nggak usah pakai pendahuluan, nggak usah pakai kesimpulan, nggak usah. Teman-teman hanya langsung dari nama mahasiswa, NIM, tanaman obatnya apa, kemudian cara mengolahnya, manfaatnya untuk apa, itu ya. Nah, pendukungnya boleh cari satu jurnal pendukung, satu saja. Nah, dilampirkan di situ, kemudian disubmitkan di assessment. Satu aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah pakai pendahuluan latar belakang, langsung nama mahasiswa, NIM, tanaman obatnya apa. Nah, nanti tolong itu disimpan buat kalian ya. Jadi kalian punya satu tanaman yang memang mungkin bisa menjadi referensi, bisa menjadi ide untuk kalian dalam menentukan riset nanti ya. Kita kan nggak tahu, barangkali oh ya dulu saya pernah nih dapat tanaman yang dari Pak Nanda nih suruh nyari, ada jurnalnya, ada dampak dan efek samping, ada manfaatnya seperti ini, ngolahnya seperti ini. Nah ini saya bisa nih, saya coba akan gunakan untuk, nah
terapi ke siapa, atau untuk riset, atau untuk apa. Gitu ya teman-teman tujuannya. Nanti silakan di submitkan di assessment yang ada di LDIRU. Karena waktu ini udah mau jam 1 ya, dan kita belum sholat duhur semua, saya rasa untuk pertemuan terapi komplementer terkait dengan herbal kita cukupkan, dan insya Allah nanti bertemulah saya lagi ya terkait dengan terapi satu lagi, kalau nggak salah apa ya, refleksiologi ya, konsep dasar refleksi ya. Nah itu ada konsep dasar refleksi. Oh ini kalau untuk praktek enak banget nih teman-teman. Jadi dulu kalau saya ngisi di praktek refleksiologi biasanya saling bertukaran. Nanti saya ajarkan teknik refleksi, kalian saling praktek gitu ya, mijet teman ya, gantian. Tapi karena ini hanya konsep dasar refleksi, ya oke lah, nanti kita diskusi kembali di tanggal 2 November ya teman-teman, untuk kelas B. Iya, Pak. Yap, oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih banyak, dan mohon maaf bila penyampaian saya kurang banyak yang kurang bagus dan kurang baik. Ambil yang positif, yang baik, dan silakan gunakan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan untuk kebermanfaatan ya, khususnya bagi diri kalian, keluarga, ataupun orang lain.